dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Yes, dari lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin. Halo Light Audience, senang sekali saya Kevin Onyx hari ini kembali menemani Anda semua. Dan seperti biasanya setiap hari Senin malam mulai dari pukul 20 sampai dengan 21 kita memasuki program PR Corner. Host acara PR Corner Ibu Prita Kemalgani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, selamat malam Mas Kevin, selamat malam Light Audience. Seperti biasa nih Bu, kan kita akan ngobrol-ngobrol dan seperti biasa juga ada tamu. Tamunya siapa malam hari ini? Yang pasti temanya ini Career in Public Relation. Iya, kita pilih tamu yang hadir malam ini. Sosok orang yang sukses di bidang public relation. Malam ini kita akan jumpa dengan Bapak Rizanto Gino. Beliau adalah Client Service Director at Ogilvy Public Relation Jakarta. Wow. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Aduh, saya mau manggil Pak, masih muda ya Mas Kevin. Jadi manggilnya Mas Bino. Ini kan hari ini kita temanya Career in Public Relation. Ya. Jadi kan ada beberapa teman kita insan humas juga yang bekerja di in-house public relation dan juga ada di PR consultant. Ya. Nah, kebetulan Mas Bino sendiri bekerja di Ogilvy PR consultant. Nah, kalau menurut Mas Bino, ada nggak sih resistensi dari teman-teman di in-house apabila perusahaannya itu menggunakan jasa public relation selain in-house public relation? Kalau resistensi itu pasti ada. Besar kecilnya akan sangat bergantung dengan kesadaran mereka sendiri terhadap kemampuan internalnya mereka sendiri. Cuman memang konotasi bahwa kenapa sih harus pakai konsultan untuk kegiatan PR itu selalu muncul pada saat kami ataupun agensi PR itu di-engage oleh perusahaan. Pada dasarnya memang karena mungkin CEO-nya atau board of director-nya menyadari bahwa pentingnya PR, namun belum bisa dimaksimalkan oleh tim internalnya. Sehingga biasanya kami di-engage untuk membuat tim internalnya menjadi lebih baik lagi. Oh, jadi mereka juga jadi bisa belajar ya. Tapi bisa juga kan Mas Bino ini juga untuk helikopter view ya. Jadi orang lain yang kadang-kadang kita kan udah pusing, udah mumet gitu ya Mas Kevin, berkutat ya mencari creativity apa saja gitu ya. Tapi mungkin kalau ada orang luar yang sifatnya konsultan yang punya pengalaman lebih banyak lagi, mungkin bisa membantu atau gimana? Pada dasarnya betul Bu. Karena memang sifatnya konsultan dan dia menangani mungkin brand yang hampir sama atau di industrinya, sehingga secara helikopter view dia bisa melihat secara lebih luas. Sementara kan kalau kita sebagai pekerja biasanya karena ngerjain itu aja, di situ-situ aja, sehingga dia nggak ngelihat tuh dunia luarnya seperti apa nih, udah berkembang maju seperti apa, atau butuh kreativitas seperti apa. Kadang mereka lupa karena mereka ya rutinitas yang sudah mulai berlaku, sehingga pada saat kayaknya perusahaannya udah keren aja gitu. Iya. Enggak lagi. Betul. Nah, justru itu makanya waktu kita engage biasanya ya untuk memberikan helikopter view itu, untuk menunjukkan ke mereka bahwa masih banyak nih teknologi di luar atau masih banyak tren di luar yang muncul yang akan bisa membuat perusahaan tersebut jauh lebih bagus lagi. Wow. Nah, jadi ini kalau tadi Bu Prita bilang ini helikopter view. Oke. Nah, kalau Kevin dari kapal selam view. Ini bicara bisnisnya nih Mas nih, ya kan Mas Winol ya. Nah, ada berapa banyak sih PR konsultan di Jakarta dan bagaimana sih persaingan dan prospek industrinya? Kali-kali aja yang ingin buka gitu kan. Kalau konsultan PR di Jakarta, di Indonesia khususnya cukup banyak Mas. Internasionalnya ada, lokalnya juga ada, bahkan juga lokal-lokalnya juga cukup ada yang bagus-bagus. Mungkin lebih dari 100 mungkin nyampe Mas sebenarnya. Tapi bisnisnya oke dong ya. Itu semuanya di Jakarta semua atau gimana nih Mas Bino? Juga ada yang di daerah juga ada kok. Surabaya saya tahu di Surabaya juga ada local PR agency yang cukup bagus. Konsultan PR ini ternyata seru juga ya Bu. Iya. Tapi Mas Bino cerita dulu dong, ini Ogilvy atau Ogilvy sih? Ogilvy. Oh, David Ogilvy ya. Yes, David Ogilvy. Ceritain dong itu ada apa aja sih di dalam Ogilvy Public Relation ini. Ada, kalau nggak salah juga ada
advertising ya tadi Mas Kevin betul, cerita ada kliennya Jadi, Light FM. Kami di Ogilvy Group itu kami ada Ogilvy and Matter untuk advertisingnya, ada Ogilvy One untuk digitalnya, ada Social at Ogilvy untuk social media, ada Hogarth and Ogilvy untuk visual communication, desain grafis, video profiling dan lain sebagainya sampai ke packaging. Kemudian kita ada Geometry Global sebagai activationnya, ada Brand Union untuk brand manajemennya. Kemudian yang ya ada kami Ogilvy Public Relations sebagai public relationnya. Jadi brand manajemennya tadi sama public relationnya beda ya? Ya. Jadi mungkin brand saya itu beda sama reputation atau gimana ya? Secara reputasi kami bekerja secara 360 secara 360, ilmunya, ya. sehingga ini yang membantu kami juga untuk bisa melihat helikopter view karena kan yang pendekatan kami lakukan adalah pendekatan komunikasi, jadi nggak hanya cuma sekedar public relation saja. Jadi agensinya besar dong. Berapa banyak di teman-teman di Ogilvy semuanya? Teman-teman di Ogilvy itu mungkin sekitar 207-an Saya pikir orang. cuma 40-an gitu loh. Kalau 200 di semuanya itu. Iya. Wah, luar biasa Kalau ya. di PR-nya sendiri sekitar 47-46. Wah, luar biasa ini ya. Dan itu juga menangani seluruh Indonesia atau ASEAN juga? Kita menangani Indonesia dan ASEAN. Maksudnya, jadi untuk teman-teman perusahaan lain di Thailand ataupun di Kambodia itu juga Ada, link, kami ya? punya ada network Ogilvy juga yang ada di Asia Pasifik. Sehingga biasanya kami untuk klien-klien yang sifatnya global, kami akan berinteraksi ataupun membuka networking dengan sesama grup Iya. Ogilvy. Kalau sekarang lagi sibuk nanganin apa nggak boleh diceritain? Oh ya deh. Nanti didengerin orang ya. Mas Kevin, ada pertanyaan nggak? Nah, ini pertanyaannya gini sebenarnya sih menyangkut yang tempat kita lagi talkshow sekarang, Light FM. Ya. Nah, ini kan konsultan untuk ke-PR-an ya Mas ya. Ya. Ini kan Light FM ini dulu namanya adalah Ramako Magic Radio gitu kan ya. Nah, terus kemudian walaupun kami ini media. Nah, tapi kemudian satu hari media kan katanya nggak perlu berpromosi karena sudah berpromosi sendiri. Tapi ternyata kemudian gimana sih caranya membangun brand ini kemudian menjadi orang taunya tuh Ramako Magic gitu. Nah, sekarang Light FM kan frekuensinya berubah, tapi orangnya sama, perusahaannya sama. Nah, ini kira-kira gimana sih Mas, kulitnya aja lah, kalau dalam-dalamnya yang terbayar lagi kan. Gimana sih apa yang harus kami lakukan Mas? Contohnya kita ambil contoh Light FM aja deh. Ya, kalau contoh Light FM sih mungkin bisa pendekatan dengan digital activation sih Mas. Oke. Karena di digital itu kan pendekatan digital PR itu mungkin bisa dilakukan. Karena kan mungkin follower digitalnya atau link digitalnya Light FM sendiri kan terdiri dari pecinta Light FM dan non pendengar. Iya, betul. Dari sana kita bisa engage, dari sana Light FM-nya, brand Light FM-nya bisa mulai dikampanyekan secara perlahan-lahan. Khususnya bisa menggunakan website, sosial medianya mungkin bisa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, Mas. Apalagi sosial media sekarang sudah sangat berkembang banget. Betul. Ya. Malah nanti satu hari mungkin ini menjadi media pendamping, bukan menjadi bisa media jadi utama lagi satu saat nanti ya kan. Karena kan interaksinya dia itu yang membuat jadi mungkin ada penyebutan PR 3.0 sekarang. Bukan 2.0 lagi. Sudah ya? bukan 2.0 lagi, Mas. Karena kan kalau dulu kan PR kan dia menyampaikan kemudian melalui wartawan. Ya, dulu kan. Tapi sekarang sih udah enggak, bisa langsung sosial media. Betul, kan Mas. interaksinya sudah secara langsung. Feedback udah nggak perlu ditunggu. Begitu nge-tweet dibalas. Siap-siap. Tapi kalau kayak seperti itu Mas, mungkin resikonya ada nggak sih Mas? Ada Mas, cukup besar. Karena kan itu nggak bisa dihapus. Betul Mas. Kalau secara Indonesia sih undang-undang pencemaran nama baik itu menjadi salah satu kebijakan yang menjaga orang untuk tidak menyalahgunakan sosial media. PR kan selalu berteman dengan wartawan. Media. Sekarang juga masih sih ya dengan media. Dan kita menggunakan, kita berusaha untuk mempersuasi reporter atau jurnalis untuk cerita yang akan tentang kita. Nah, kalau sekarang ini udah PR 2.0, PR 3.0, masih butuh nggak komunikasi kita melalui media? Masih sangat diperlukan
karakter media dan karakter consumer atau pelanggan yang ada di Indonesia kan atau di sebuah daerah itu sangat ditentukan oleh medianya sebenarnya. Sehingga media memang tetap akan masih menjadi salah satu channel komunikasi PR. Di luar mungkin sudah tumbuh media-media baru yang bersentuhan dengan teknologi, seperti blogger. Karena blogger juga sebenarnya jatuhnya adalah jurnalis. Hanya mereka menulis di blognya dia sendiri, diungkapkan di blognya sendiri, di mana mereka sendiri di blogger itu mereka juga punya follower atau pembaca jatuhnya kalau di media-media cetak. Jadi menurut Mas Bino, blogger itu juga salah satu kita punya target betul. yang harus bisa kita persuasi. Betul. Jangan pergunakan salah. Yang bisa dipersuasi gitu ya, untuk agar mereka tertarik dengan cerita kita ya. Betul. Apakah mereka juga menentukan? Apakah mereka juga influence blogger ini? Para blogger Indonesia banyak yang memiliki influence yang cukup bagus di komunitas-komunitasnya mereka. Karena kan kalau bloggers kita berarti hanya bicara komunitas. Dan saat ini komunitas memang cukup kuat kalau di Indonesia. Ya. Itu jadi PR 3.0 tadi itu komunitas ya. Nih ya. Mas Kevin, gimana? Ada pertanyaan nggak kita? Banyak ya. Lagi bingung Mas Kevin. Lagi dipilih-pilih. Sementara itu. Ini kalau ini berkaitan sama yang pertanyaan di sini kan, dia bilang kalau ini pertanyaan dari Pak Produser, dia bilang untuk PR yang masih pemula apa saja sih step-step yang kita untuk menjadi PR yang baik? Step-step yang harus dilakukan untuk menjadi PR yang baik. Itu satu Mas Binol ya. Ini dari Sam di Politeknik LP3I. Mas Budi dia bilang, saya mahasiswa semester 4. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mempertajam keilmuan saya di bidang PR agar bisa seperti Mas Budi? Lalu apa konsultan PR juga membuka lowongan kerja untuk mahasiswa? Gitu Mas. Ada dua pertanyaannya nih. Kalau menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa aja yang awalnya bagi PR pemula, yang pasti dasar PR, which is itu menulis, bercerita, itu menjadi salah satu tumpuan utama seorang PR. Karena dari sanalah mereka akan bisa berinteraksi dengan media, entah itu media cetak, media digital dan sebagainya. Kemudian menyampaikan pesan-pesan dari si perusahaannya dia sendiri kalau dia in-house, ataupun kliennya dia kalau dia sebagai konsultan. Dari sana baru mereka akan beranjak menjadi strategis PR, karena dengan mengetahui pesan-pesan kunci, stories, cerita-cerita yang akan disampaikan, kemudian akan menjadi sebuah strategi bagaimana menyampaikannya untuk membentuk sebuah reputasi dari si perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau misalnya menjawab pertanyaan kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempertajam keilmuan. Betul. Satu hal sih mungkin berkaitan dengan pemilik perusahaan atau CEO. Sebenarnya seorang PR akan semakin baik kalau dia memahami industrinya. Dalam hal ini kan PR selalu bekerja di perusahaan, di mana perusahaannya itu adalah industri, punya industri ya, entah itu industri FMCG, lifestyle dan sebagainya. Kalau si PR memahami sekali industri tersebut, itu akan sangat membantu dia untuk menjadi yang terbaik. Apalagi kalau dia juga sampai obses gitu ya. Betul. Sampai benar-benar passionate. Passionnya ada di sana, itu akan sangat membantu sekali dia untuk menjadi PR yang terbaik.